dan start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya, jangan saya ya, kayaknya formal banget. Nama aku Rogi Mustafa Luas, biasa dipanggil Rogib. Aku kuliah semester 2, Prodi Manajemen Dakwah, FDK UIN Sunan Ampel, Surabaya. FDK sendiri mempunyai moto yaitu pious, peaceful, enlightening, yang artinya adalah pious kurang lebih mensolehkan, terus peaceful mendamaikan, dan enlightening yaitu mencerahkan. Kita coba artikan secara singkat aja ya, secara ringan, yaitu kita bisa mengartikan mensolehkan sebuah program yang dibuat dari FDK yang bisa mensolehkan generasi penerus bangsa. Contohnya seperti kita kan mahasiswa FDK nih ya, tujuan FDK sudah jelas, yaitu mensolehkan yang pertama, mensolehkan mahasiswanya, tentu saja mensolehkan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Lalu dan pasti kita akan menyalurkan dari kita ke orang lain. Harapannya FDK mungkin kurang lebih seperti itu, yaitu dari mahasiswanya sendiri. Setelah itu kita diharapkan bisa mensolehkan hal tersebut dan menularkan kepada orang lain, sehingga itu bisa menjadi sebuah pahala yang jariah. Kemudian yang kedua adalah mendamaikan. Secara simpel kita bisa artikan sebagai seorang generasi milenial. Kita bisa kok berperan aktif dalam untuk mendamaikan masyarakat di Indonesia khususnya ya. Apalagi di era zaman sekarang yang persaingan politik itu pastinya semakin ketat, dan kita bisa berperan aktif dalam sosial media yang kita miliki. Kita bisa berkampanye dalam untuk mewujudkan perdamaian kita dengan tidak mengikuti hal-hal yang provokatif, sehingga kita bisa turut berperan aktif walaupun mungkin impact dari yang kita lakukan tidak sebesar sampai berdampak ke suatu masalah tertentu, tetapi setidaknya kita memanfaatkan dan berpartisipasi dalam hal mendamaikan. Kurang lebih kita dapat berusaha dan mengajak teman-teman kita yang lain untuk berkampanye dalam kedamaian. Kemudian yang ketiga ada enlightening, yaitu mencerahkan. Mencerahkan ini tidak berbeda jauh dengan mensolehkan. Kita artikan secara singkat saja ya. Mencerahkan, kita bisa mencerahkan generasi penerus bangsa, kita bisa mencerahkan lingkungan kita, yaitu dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Kita bisa membagikan hal tersebut kepada orang terdekat kita yang mungkin belum bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut atau belum bisa mendapatkan ilmu pengalaman tersebut. Kita bisa membagikan kepada mereka, biar siapa tahu kita bisa membuka mindset mereka, biar mereka bisa pikirannya itu tercerahkan gitulah ya istilahnya. Oke, yang kemudian visi dari FDK sendiri itu apa sih? Yaitu visi dari FDK sendiri ada menjadi pusat pengembangan dakwah yang transformatif berbasis riset dan teknologi. Itu sangat bagus untuk era zaman sekarang ya, yaitu sebuah pusat pengembangan dakwah transformatif berbasis riset dan teknologi. Yaitu kita harus bisa berdakwah dan berdasarkan riset dan teknologi yang pas. Kita tetap bisa berdakwah dengan kita memasukkan suatu riset dan teknologi. Itu akan sangat berdampak dan sangat kuat untuk generasi zaman sekarang. Karena generasi zaman sekarang sudah berbeda ya dengan generasi yang tahun-tahun yang lalu. Namanya juga generasi milenial, pasti juga memerlukan sesuatu yang baru dan modern, yaitu kita perlu memberikan inovasi terhadap dakwah sendiri agar bisa diterima dalam semua era dan semua kalangan, seperti itu. Dan kemudian harapanku untuk Indonesia dan dunia, wah gila, Indonesia dan dunia luas banget ya. Untuk Indonesia sendiri, aku hanya berharap agar
kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu bisa ditingkatkan. Karena majunya suatu negara itu pasti karena sumber daya manusianya yang berkualitas. Contoh saja Singapura. Dulu dia negara yang sangat miskin ya waktu awal-awal dia tidak mempunyai sumber daya alam, tetapi dia mampu mengembangkan sumber daya manusianya secara baik, bertahap, terstruktur, dan berjangka panjang. Di Singapura itu dia membagi periode kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, Singapura sekarang menjadi negara yang paling maju, yang sangat berkembang. Dia mampu meningkatkan sumber daya manusianya, kemudian setelah sumber daya manusianya mencapai level yang kualitas high, dia bisa meningkatkan negara secara instan karena dengan adanya sumber daya alam yang begitu memadai untuk memajukan sebuah negara. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia kualitas pendidikannya masih sangat rendah. Kita lihat saja dari tes internasional yang diadakan oleh OECD, yaitu tes PISA. Anak siswa Indonesia itu menempati urutan 60 sekian dari sekitar 70 negara. Bayangkan, itu sebuah ranking yang cukup memalukan ya. Tetapi kenyataannya seperti itu. Kita masih jauh dari kata sempurna dalam segi kualitas pendidikan. Tetapi kita pasti bisa kok meningkatkan kualitas tersebut. Saya percaya selama ada orang-orang yang selalu mengusahakan dan memperdulikan terhadap peningkatan pendidikan di Indonesia, pasti bisa. Oke, sekian dan itu saja video singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa berkelanjutan saya dalam membuat video lainnya. Tentu saja dengan hal yang menarik, dengan pembahasan yang menarik, dan doakan supaya saya juga selalu terus berkembang, dan harapan saya dan doa saya untuk para pendengar, semoga kalian selalu sehat selalu dan kalian selalu diberikan yang terbaik, dilancarkan segala urusan.